Halo siswa-siswi semuanya, mohon maaf ya, saya jadi jarang bisa bikin video sekarang. Oke, eh, saya bikin video singkat mengenai lanjutan materi kita yang kemarin. Saat pertemuan sebelumnya kan kita ada membahas tentang riset pasar. Nah, ini adalah masih materi tentang riset pasar. Ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Masih dengan KD 3.5 tentang menganalisis strategi membuat pemasaran online, kemudian materinya masih seputar riset pasar. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih kamu satu kata-kata bijak dari Maya Angelou. Dia bilang bahwa jika kamu nggak suka sesuatu, ubahlah. Tapi jika kamu nggak bisa mengubahnya, ubah sifatmu. Jangan komplain. Nah, ini seringkali terjadi selama corona nih, kita beralasan susah pak, nggak ada sinyal ini segala macam. Kalian komplain aja. Jangan komplain dulu, ubah sifat kita. Oke. Nah, sama halnya kayak kemarin saya kasih tugas cuman satu soal loh, tapi yang terjadi adalah banyak yang nggak ngumpul, padahal absennya full, semuanya absen hadir, tapi tugasnya nggak. Kebiasaan kalian masih belum berubah. Oke, saya lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang strategi bagaimana menarik prospek pelanggan. Nah, ini sebelumnya juga sudah dibahas kalau di sosmed itu gimana sih supaya kita bisa dapat pelanggan, supaya bisa banyak yang like postingan kita dan segala macamnya. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan yang namanya SEO. SEO atau Search Engine Optimization ini penting banget. Karena apapun yang dicari orang di internet, pasti dia mengetikkan sebuah kata kunci untuk pencarian. Misalkan saya mau beli sepatu, saya pasti ketik dulu sepatu. Nah, supaya dagangan kita itu bisa dikenali orang, muncul di hasil pencarian, maka kata kunci itu penting supaya si mesin ini mengenali pencarian apa kita. Karena algoritma komputer itu, ya ketika kamu ngetikkan sepatu, dia akan mencari mana yang cocok dengan apa yang kamu ketikkan. Dia bandingin per hurufnya, S bandingin, E bandingin gitu. Sampai akhirnya ketemu sebuah, terkumpullah satu kata utuh sepatu. Nah, semua yang mengandung unsur sepatu dia tampilkan tuh semua postingan-postingan, semua konten yang ada. Nah, itu penting kata kunci. Oke. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah memasang iklan di website. Maksudnya, ini kita kan baru buka toko online baru nih, atau kita baru buka blogger, masih baru, belum banyak yang tahu, belum ada pengunjung. Supaya blogger kita ini cepat dikenal orang, kita perlu masang iklan. Kita pasang iklan di website, di mana website yang sudah terkenal. Misalkan kalau memang cukup banyak duit, ya kita bisa pasang iklan kayak di detik.com atau di Kompas. Nah, karena sudah ngiklan di sana nih, orang jadi gampang tahu, wih ternyata ada nih toko online namanya toko A gitu. Ini masang iklan di website maksudnya seperti itu. Jadi kita memasang iklan di website orang yang sudah terkenal, yang pengunjungnya sudah banyak. Oke, berikutnya yang ketiga adalah membuat seminar online. Ini banyak sekali terjadi selama corona, seminar online atau istilahnya webinar. Orang bikin seminar, judulnya trik sukses di masa pandemi. Udah seminar dikasihlah trik, dikasih quote, dikasih arahan-arahan. Di endingnya jualan. Ingin dapat penghasilan tambahan, segera bergabung bersama kami dalam bisnis ini, semuanya disiapkan, barangnya ori segala macam. Nah, seperti itu. Jadi triknya kita bikin seminar. Kenapa seminar ini laku? Karena orang Indonesia itu sekarang banyak yang pengen dapat skill baru, terus iming-imingnya yang pasti kasih sertifikat. Keluarin sertifikat, seminar gratis, dapat sertifikat dan segala macamnya. Dari seminar itu baru nanti di dalamnya kita nyelip bahas tentang bisnis kita. Jadi kayak ya soft selling, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat yaitu tentang membuat konten yang menarik. Ini sudah berkali-kali dijelaskan, sudah berkali-kali dibahas.
konten yang menarik itu yang bagaimana supaya kamu tahu bahwa ini disukai banyak orang atau enggak. Cara merisetnya bagaimana saya sudah jelaskan. Coba ketikkan hashtagnya, kemudian ada berapa banyak hashtag yang dipakai orang di Instagram misalkan, lalu lihat kontennya itu apa aja. Dari konten yang muncul dengan hashtag yang kita ketikkan tadi, kita bisa lihat like-nya berapa. Makin tinggi like-nya berarti itu bisa menjadi acuan atau pedoman kita, oh ternyata orang sukanya konten yang seperti ini, konten yang bagus itu ternyata yang model ini, seperti itu. Nah, ini dalam membuat konten yang menarik ya. Kita lanjutkan yang kelima, memasang iklan di mesin pencari atau search engine marketing. Bedanya dengan memasang di website, kalau di website kan kita bekerja sama dengan misalkan detik.com atau kompas.com. Nah, di mesin pencari ini kita kerjasamanya sama Google, nih Google AdSense. Karena mesin pencari itu kan si Google atau Mozilla atau Yahoo, itu adalah para mesin pencarinya. Jadi kita pasang iklan sama mereka, kita pasang di Google Ads, sehingga ketika orang mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan iklan yang kita pasang, iklan kita akan muncul. Dari situ orang akan cepat mengenali produk-produk kita. Ini. Jadi sedikit perbedaan dengan yang pasang iklan di website. Kalau pasang di iklan di website itu akan muncul ketika konten yang di website orang tersebut dicari orang. Tapi kalau di mesin pencari itu akan muncul ketika orang itu mengetikkan kata kunci sesuai iklan kita. Jadi kalau kita pasang website di website yang sepi, ya nggak banyak view. Tapi kalau yang di Google, di mesin pencari, ini kan sudah pasti. Tiap hari kita buka Google, tiap hari ada aja yang kita ketikkan di Google gitu. Nah, jadi pandai-pandailah menyusun kata kunci supaya produk kita ini gampang ditemukan. Misal kalau jual sepatu ya kata kuncinya sepatu murah Pekanbaru. Ketika orang mengetikkan sepatu, nah keluar tuh sepatu murah. Nah, seperti itu. Jadi iklan di Google-nya. Yang keenam, melakukan optimasi situs mobile. Artinya, ini sambil contoh adalah Tokopedia. Ini kan punya situs yang dari website, bisa diakses dari komputer atau PC. Kemudian dia juga punya yang versi mobile, versi aplikasi. Nah, sehingga hal ini harus dioptimasi supaya orang itu kan nggak semua orang sekarang tiap hari buka laptop berhadapan dengan komputer. Yang pasti semua orang membuka handphone tiap hari. Nah, bagaimana supaya situs kita makin dikenal orang? Buatlah senyaman mungkin ketika website ini dibuka dari handphone. Kalau di yang Tokopedia dibuka dari komputer, dibuka dari handphone, dua-duanya nyaman. Kita udah terbiasa. Sama kayak kamu buka Shopee dari laptop, dari handphone, itu nyaman. Nah, itu sudah dioptimasi. Jadi orang mau pakai yang manapun sama-sama, mudahnya, gampang. Ketujuh, menggunakan sosial media. Nah, ini juga sudah berkali-kali dibahas. Menggunakan sosial media, contohnya bikin postingan, bikin story, bikin konten, carousel, apa segala macam, diupload di sosial media sesuai dengan ranah atau ruang lingkup bisnis kita. Kalau jualan sepatu, bisa bikinlah di sana carousel tentang tips merawat sepatu, tips membersihkan sepatu yang kainnya yang kayak bulu-bulu gitu. Nah, gimana? Jadi ketika orang scroll-scroll, baca-baca gitu, nanti dia tertarik, dia follow. Nah, nanti setiap berapa hari kemudian gitu baru posting yang untuk jualannya. Habis itu dikasih lagi tips-tips lain biar orang tuh nyaman. Kalau setiap hari hanya postingan terus, postingan dagangan, itu juga orang lama-lama malas gitu. Dan terakhir yaitu membuat online customer service. Jadi sekarang online customer service itu penting. Karena banyak orang yang butuh nanya-nanya nih, pengen chat langsung sama adminnya, pengen tahu stok produknya apa, layanannya apa, kadang deskripsinya nggak paham dia pengen nanya. Ada orang tuh yang
sudah dikasih deskripsi jelas-jelas pun dia masih nggak ngerti, dia pengen nanya-nanya lagi. Nah ini penting, jadi kita harus menyiapkan yang namanya online customer service. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Nah dari kesemuanya itu kesimpulannya adalah bisnis online itu persaingannya itu makin ketat. Jadi untuk bisa tetap bersaing, kita butuh menguasai berbagai macam hal. Jadi mulai dari platformnya, dari website, sosial media, konten, semuanya kita harus kuasai. Kalau tidak seperti itu, maka dalam bisnis online kita akan sangat sulit untuk menang dalam persaingan. Oke, ini materi kita hari ini, dan materi selanjutnya itu masih dengan menganalisis strategi pemasaran. Kita akan membahas lagi tentang membuat konten yang menarik. Nah, ini juga sudah sering kita bahas, nanti kita coba review kembali. Sampai di sini materi kita dan terima kasih.